Hai, welcome to Artocles. Saya minta maaf dulu nih nggak bisa nongol karena lagi kurang sehat, tapi tetap akan hadir untuk membagi kisah seru yang kali ini datangnya dari kota Vientiane lagi yang ada di negara Laos. Baru minggu lalu ya kita bahas kasus dari kota tersebut, yang kisah istri bersama dokter pribadinya itu. Nah sebenarnya kisah ini juga nemu saat riset kasus kemarin, tapi saya selingi dulu cerita dari negara lain supaya nggak monoton, makanya baru muncul sekarang. Seru pokoknya karena ini kejadiannya dalam satu atap, ada bermacam rasa yang terjadi. Ya udah, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke kasusnya. Hari ini saya perkenalkan kamu dulu dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1970 yang berasal dari kota Muangsing. Namanya adalah Alaula, di mana pada masa mudanya berprofesi sebagai guru honorer. Dia merupakan pribadi yang ekstrovert dan suka belak-belakan dalam hal apapun. Di tahun 1997, dirinya menikah dengan seorang pria yang merupakan pegawai pemerintahan bidang tanah dan kehutanan di kota yang sama. Namanya Kaipo Intafong. Pria itu 3 tahun lebih tua dibanding istrinya. Setelah 8 bulan menikah, ternyata sang suami dipindah tugaskan ke kota Vientiane, dan hal ini memaksa sang istri untuk berhenti dari pekerjaannya serta ikut Kaipo. Dengan hasil tabungan yang banyak, mereka membeli sebuah rumah mewah setelah sebelumnya tinggal di rumah dinas yang disediakan pihak kantor. Tahun demi tahun dijalani pasangan ini, mereka kurang beruntung karena belum dikaruniai anak. Beberapa program bayi tabung belum berhasil memberikan keturunan. Bahkan mencoba untuk mengadopsi anak dari panti asuhan pun sulit sekali. Pernah memang pada tahun 2008 mereka sempat ngangkat anak. Namun kenyataannya saat putra asuh tersebut sudah berusia 5 tahun, orang tua kandungnya malah datang dan mengambil anak itu kembali. Dia melanggar perjanjiannya. Namun Alaula dan Kaipo bisa maklum kali ya, namanya darah daging dan ikatan batin sulit untuk dipisahkan. Mereka pun kembali hanya hidup berdua saja dalam rumah besarnya. Karena sang suami sering keluar kota juga untuk dinas, Alaula menyibukkan diri dengan latihan yoga, aerobik, serta gabung dalam komunitas ibu-ibu jago masak tapi tetap kece. Bahkan saking banyaknya uang mereka, pasangan ini membangun beberapa rumah kontrakan yang tersebar di 4 titik wilayah pinggiran kota Vientiane. Inilah kegiatan yang biasa dilakukan Alaula setiap harinya, olahraga dan ngutip-ngutipin uang sewa. Bahkan saat suaminya bilang akan memanggil seorang ART untuk menemaninya di rumah, katanya sih supaya nggak kesepian, Alaula menolak dan bilang dia sangat pemberani. Palingan sesekali keponakannya disuruh nginap di sana kalau memang dirinya butuh teman saat sendirian. Sampai pada pertengahan tahun 2019, Kaipo mengusulkan kepada istrinya untuk menyewakan 3 kamar mereka yang ada di belakang, di dekat dapur, agar rumah tidak terlalu lengang. Selain bisa menambah penghasilan bulanan, ya supaya kamar-kamar itu nggak kosong dan bisa terurus. Alaula mikir itu ide yang sangat cerdas. Dia pun membuat sebuah iklan di Facebook dan di pagar rumahnya mengenai kamar yang disewakan dengan harga 1,5 juta lak per bulannya. Jadi sama dengan 1,5 juta rupiah juga. Dan sejak itu pula akhirnya mereka memiliki 3 orang anak kos. Yang pertama seorang pria bernama Joy yang berusia 25 tahun dan bekerja sebagai penyanyi di klub malam Moonlight Lounge. Aslinya dari kota Samnuea dan anaknya sangat rajin menyapa serta selalu tersenyum. Yang kedua, ada seorang gadis berusia 27 tahun bernama Lulani yang aslinya dari kota Phang Vieng dan bekerja sebagai staf di Ion Leasing Service. Wanita ini jarang di rumah dan biasanya pagi-pagi banget udah berangkat kerja dan baru pulang di atas jam 10 malam. Sementara yang ketiga adalah pemuda pendiam berusia 26 tahun bernama Tao yang berasal dari kota Selavan. Cowok berpenampilan kutu buku ini bekerja sebagai admin keuangan di Meiyuan yang merupakan restoran makanan Cina. Mereka inilah yang kemudian menjadi teman bagi pasangan Alaula dan Kaipo.
Walaupun siang hari pada keluar, paling nggak malam itu nggak serem-serem amat ya rumahnya. Kalau kita perhatikan, ketiga anak kos di rumah keluarga Intafong kelihatannya orang berada. Profesi yang mereka jalani juga cukup bagus untuk bisa bertahan hidup di kota. Namun semuanya berubah kala memasuki awal hingga pertengahan tahun 2020 di saat pandemi terjadi. Banyak sekali aspek ekonomi dan usaha yang tersendat pada masa tersebut, tidak terkecuali bagi Joy dan Tao. Baik klub malam dan restoran terkena dampak yang besar karena pengurangan jumlah pengunjung dan juga pembatasan jam operasional. Kedua pemuda itu tetap bekerja, namun tidak serutin dulu. Bahkan gaji mereka dipotong dan ditangguhkan. Mungkin Lulani ya yang nggak begitu berpengaruh, karena leasing kendaraan masih terus saja berjalan walaupun di masa sulit itu. Tapi ada juga beberapa temannya yang terkena potongan upah. Bagi Joy malahan semakin parah. Klub tempatnya bekerja kini hanya boleh dibuka seminggu sekali dan hanya sampai jam 7 malam. Pendapatannya menurun drastis, makanya dia kemudian meminta Ibu Alaula untuk memberikan senggang waktu guna pembayaran uang sewa. Namun dirinya berjanji kalau nanti dapat uang pasti bakalan langsung dibayar. Awalnya wanita itu ngomel dan menolak permintaan Joy, tapi nggak tega juga kalau ngusir karena dia lihat kondisi semua serba susah. Bahkan si Tao juga ikut-ikutan nunggak bayar sewa kamar dikarenakan gajinya masih ditahan. Makin kesel deh itu ibu kos, namun tetap disabar-sabarin. Dikasih keringanan 1-2 bulan masih nggak apa-apa. Namun saat keadaan makin tidak membaik, kelihatannya Alaula mulai habis kesabaran. Joy sudah 4 bulan nggak bayar uang sewa, dan pada 15 Agustus 2020, ibu kos tersebut menyuruhnya angkat kaki. Tapi karena pemuda itu nangis dan memohon karena nggak tahu bakalan tinggal di mana, akhirnya pada saat suaminya lagi kerja, Ibu Alaula menyuruh pria muda tersebut untuk membayarnya dengan cara lain. Joy menuruti dan hal ini pun terjadi beberapa kali dalam kamar milik pemuda itu. Namun sialnya pada hari Jumat sore 11 September 2020, kala sang suami Kaipo pulang kerja secara mendadak, dirinya tidak mendapati sang istri dalam kamar. Dia heran dan mencoba bertanya pada Lulani yang sedang berada di teras belakang. Wanita tersebut menunjuk kamar Joy kepada induk semangnya itu, dan Kaipo langsung menggedor kamar pemuda tersebut dengan sangat kuatnya. Benar saja, kemudian didapat istrinya sedang berada di dalam sana. Kaipo sangat marah dan mengamuk. Dia kemudian mengajak Alaula dan Joy ke ruang tamu serta bertanya banyak hal pada mereka, seperti sedang menyidangkan 2 orang terdakwa. Dari sini akhirnya Joy ngaku udah sebulanan berhubungan sama ibu kosnya karena belum sanggup bayar uang sewa. Saat itu langsung ya Pak Kaipo mengusir pemuda tersebut atau bakal dilaporin ke polisi. Joy pun pasrah lalu pindah dari sana secepat kilat. Tidak tahu ya kabar dia selanjutnya gimana. Yang pasti Pak Kaipo masih memaafkan istrinya yang terus-terusan minta maaf. Beberapa minggu kemudian, sang suami niatnya akan keluar kota karena urusan dinas. Kaipo kemudian menyuruh ponakannya yang notabene adalah seorang janda bernama Noma untuk nginap di rumahnya nemenin Alaula. Wanita tersebut nurut dan membawa putranya yang berusia 4 tahun guna tinggal di sana beberapa hari. Selain Kaipo kasihan sama Alaula kalau sendirian, ada rasa khawatir juga bahwa anak kosnya Tao bakal ngegodain sang istri. Dia berharap istrinya udah tobat setelah kejadian bersama Joy kemarin. Sampai pada hari Sabtu 26 September 2020, kala itu ternyata Alaula melihat Lulani keluar kamar bersama seorang pria sekitar jam 10 malam. Sang ibu kos marah-marah karena dia nggak suka kalau gadis itu bawa-bawa cowok ke dalam kamarnya. Namun yang ada, malahan Lulani melawan balik sambil tertawa. "Alah, ibu sok suci, saya juga tahu loh ibu ngapain aja sama Tao. Joy pergi, Tao juga dilahap." Hal ini membuat Alaula makin marah. Dia menarik rambut gadis itu sambil ngomel-ngomel. Noma yang ngelihat hal tersebut langsung melerai. Saat itu juga Lulani disuruh beres-beresin kamarnya dan angkat kaki dari sana.
Kelihatannya gadis itu nggak takut dan langsung memberesi semua pakaiannya untuk pindah. Namun sebelumnya, dia sempat ngomong nih ke Bu Alaula, "Hati-hati, saya punya rekaman saat ibu beberapa kali ngetuk dan masuk kamar Tao. Sampai ketemu lagi." Lalu wanita itu bergegas pergi bersama pacarnya. Ternyata Lulani tidak main-main, karena dia juga memiliki nomor WhatsApp Pak Kaipo. Wanita itu mengirimkan video yang tadi dia sebutkan pada 4 Oktober 2020. Tentunya hal ini bikin sang suami emosi dan marah besar. Dia langsung mengamuk kepada istrinya Alaula yang benar-benar sudah kelewat batas. Selama ini suaminya kerja banting tulang untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Namun istrinya di rumah malah melakukan hal yang tercela. Seharusnya kehidupan mereka yang sekarang wajib disyukuri. Walau tidak dikaruniai anak, bukan berarti bisa seenaknya berbuat hal yang melanggar agama. Pokoknya banyak kata dinasehati Pak Kaipo yang kemudian mengusir juga Tao dari kediaman mereka. Pemuda tersebut hanya meminta maaf dan bilang semua yang telah terjadi atas perintah dan paksaan Ibu Alaula agar hutang pembayaran uang sewa dianggap lunas. 2 minggu setelah kejadian ini ternyata hati Pak Kaipo benar-benar hancur. Entah mengapa dia tidak mempercayai istrinya lagi. Segala kegiatan Alaula yang berhubungan dengan yoga, zumba, dan apapun di luar sana menjadi sebuah kecurigaan bagi suaminya bahwa sang istri tidak setia. Sampai kemudian pria tua itu memutuskan untuk berpisah. Setelah 23 tahun bersama, dia merasa tidak yakin lagi untuk hidup bersama istrinya. Walau dengan air mata yang berurai, nampaknya Alaula gagal meyakinkan Kaipo untuk memberinya kesempatan kedua atau ketiga, dan suaminya mikir juga, dia kan sering keluar kota, masa harus selalu was-was, padahal di rumah itu ada ponakan yang nginap, tapi masih bisa aja istrinya nyari kesempatan untuk masuk ke kamar anak kos mereka. Kelewatan emang. Sampai pada hari Jumat 29 Oktober 2020, dengan sangat marahnya Alaula mendatangi Aeon Leasing tempat Lulani bekerja. Namun karena saat itu siang hari, ternyata kata satpam si Lulani lagi keluar makan. Ibu tersebut sempat menunggu sekitar 30 menit, namun gadis itu nggak muncul-muncul juga. Sampai kemudian dia niat pulang dan melihat ada gang kecil di samping gedung leasing itu. Dia coba ke sana dan tampak pintu belakang gedung tersebut. Ternyata di dalamnya ada Lulani sendirian sedang merapikan dandanannya. Wanita itu kaget ya saat melihat mantan ibu kosnya. Dia ketakutan dan mencoba menutup pintu. Tapi Alaula keburu masuk dan mengeluarkan pisau dari dalam tas, menyerang gadis itu yang kemudian berteriak keras. Beberapa karyawan lain muncul dan melerai mereka. Lulani langsung dilarikan ke rumah sakit Mahosot. Wanita itu masih selamat walaupun ada beberapa luka pada punggungnya. Sementara Ibu Alaula kemudian dibawa ke kantor polisi terdekat. Dari keterangan yang disampaikan Alaula kepada pihak berwajib, dirinya memang merasa dendam dengan mantan anak kosnya tersebut karena menjadi pihak yang memicu suaminya minta cerai dari dia. Menurutnya, sejak dulu Lulani punya sifat kurang baik, suka pulang malam, lompat pagar rumah, dan membuat keributan dalam kamarnya sampai menjelang pagi. Dirinya juga mendapati gadis itu sering konsumsi alkohol berlebih. Makanya sejak lama udah pengen diusir, namun kasihan. Hal yang berlawanan diungkapkan sama Lulani. Apa yang dikatakan ibu kosnya itu semua hanyalah karangan saja karena terbukti dirinya ada main dengan 2 orang anak kos mereka. Gadis itu punya bukti kok, jadi jangan percaya dengan semua kesaksian wanita tua tersebut karena dia hanya tersudut ketahuan melakukan perbuatan tercela oleh suaminya. Sebenarnya saat peristiwa itu terjadi, Kaipo memang sedang proses menghubungi pengacara untuk mempersiapkan dokumen pisah, dan kejadian ini malah meyakinkan diri sang suami bahwa apa yang bakal dia lakukan sudah tepat. Padahal dulu Alaula ini wanita yang sangat lembut dan pengasih. Entah mengapa, sejak rajin gabung sama ibu-ibu sosialita di tempat fitness, kok ada aja perbuatannya yang aneh, kasar, dan gak masuk akal. Makanya dia marah kepada istrinya dan bilang, "Jangan salahkan Lulani, introspeksi diri. Seandainya Lulani tidak melapor pada saya, pasti kamu
kamu akan lanjutkan semua perbuatan hina ini kan? Dan sang istri hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Sebenarnya saat itu Alaula yang diwakili pengacara Kanti mencoba untuk bernegosiasi baik kepada Lulani dan Pak Kaipo supaya gadis itu mencabut laporannya dan menyelesaikan segalanya melalui jalur kekeluargaan. Ganti rugi akan dibayarkan kliennya untuk pengobatan dan kerugian immaterial lainnya. Namun nampaknya Kaipo melarang Lulani mencabut laporannya dan biar saja hukum berjalan sebagaimana adanya. Apa yang dilakukan istrinya cukup mencoreng muka dan nama baik. Namun udah kepalang malu ya biarkan saja. Walaupun kemudian mertuanya marah sama Kaipo, namun pria itu nggak peduli dan meneruskan kasus tersebut supaya Alaula dihukum sesuai perbuatannya. Saat proses persidangan, pihak jaksa juga berusaha untuk menghadirkan Joy dan Tao sebagai saksi tambahan pada pengadilan, namun kedua pemuda tersebut nggak hadir dan sulit untuk ditemukan dimanapun. Kemungkinan mereka malu ya, sampai pada hasil sidangnya di The People's Supreme Court per Senin 15 Maret 2021, hakim menyatakan bahwa Alaula bersalah dengan tuntutan tingkat 2, yakni secara sengaja merencanakan untuk menghabiskan Lulani dan penyerangan dengan pisau yang dibawa dari dapurnya. Wanita tersebut dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan dirinya boleh bebas dengan membayar jaminan setelah menjalani sedikitnya 5 tahun kurungan. Sebulan kemudian, Kaipo dan Alaula pun resmi berpisah dan keluarga istrinya diberikan 2 buah rumah kontrakan yang ada di pinggiran kota Vientiane. Sebenarnya beberapa orang juga nyuruh Kaipo untuk nuntut istrinya karena perbuatan tercela, tapi dia pikir ya sudahlah, hukuman yang ada semoga bisa ngasih pembelajaran. Bagaimana menurut kamu, siapa yang paling salah dalam kasus kita kali ini? Apakah sang suami yang jarang di rumah, atau emang istrinya yang memanfaatkan keadaan? Kamu komen di bawah. Nah, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.